Fermentasi merupakan suatu metode pengawetan bahan pangan yang sangat mampu mempertahankan nilai gizinya. Makanan terfermentasi merupakan hasil aktivitas berbagai spesies, bakteri, khamir, dan kapang. Proses katabolis memegang peran penting dalam siklus kehidupan mikroorganisme. Sayuran adalah salah satu makanan yang dapat difermentasi. Mutu hasil fermentasi sayuran tergantung pada jenis sayuran, mikroba yang berperan, konsentrasi garam, suhu, dan waktu fermentasi, komposisi substrat, pH, dan jumlah oksigen. Sauerkraut mungkin masih terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Sauerkraut adalah salah satu makanan khas Jerman yang terbuat dari kubis putih yang diiris halus dan difermentasikan oleh berbagai bakteri asam laktat. Jenis bakteri asam laktat yang berperan dalam proses fermentasi kubis putih ini antara lain adalah Lactobacillus mesenteroides, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, serta Lactobacillus rhamnosus. Bakteri asam laktat tersebut dapat menghasilkan asam yang akan menurunkan nilai pH sehingga memberikan efek pengawetan bagi kubis putih. Berdasarkan produk yang dihasilkan, bakteri asam laktat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Bakteri asam laktat homofermentatif akan menghasilkan asam laktat saja, namun bakteri asam laktat heterofermentatif akan menghasilkan asam laktat, etanol, asam asetat, dan juga karbon dioksida. Sauerkraut dapat dibuat dari berbagai jenis sayuran seperti genjer, sawi, kol, maupun kangkung dan juga rebung. Kol segar adalah salah satu bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan sauerkraut, di mana kol segar yang difermentasikan menggunakan garam dengan konsentrasi tertentu sehingga tidak perlu adanya penambahan mikroorganisme lain sebagai starter atau ragi. Karena bakteri asam laktat sudah ada pada pertumbuhan kol dan juga aktivitas bakteri asam laktat dapat dirangsang secara selektif. Dengan adanya penambahan garam sebelum proses fermentasi berlangsung, konsentrasi garam yang diberikan akan mempengaruhi kualitas sauerkraut. Sauerkraut ini dapat bertahan lama dan memiliki rasa yang cukup asam. Hal ini terjadi disebabkan oleh bakteri asam laktat yang terbentuk saat gula di dalam sayuran berfermentasi. Sama halnya dengan kimchi, sauerkraut ini memiliki manfaat kesehatan. Yang pertama, meningkatkan imunitas, memperkuat tulang, bagus untuk diet, mengurangi stres, menjaga kesehatan jantung. Tapi ingat, meskipun begitu, kita tidak boleh mengkonsumsinya terlalu banyak agar tidak memicu gangguan pencernaan. Langkah-langkah pembuatan sauerkraut. Bahan-bahan yang digunakan antara lain, yang pertama ada kubis, yang kedua ada biji jinten, yang ketiga ada garam. Cara pembuatannya: sebelum dicuci, potonglah kubis menjadi 4 bagian. Kemudian cuci sampai ke sela-sela daunnya bersih. Jika sudah dicuci, buang bonggolnya. Setelah itu, iris setipis mungkin dengan mengirisnya secara memanjang. Selanjutnya, pindahkan irisan kubis ke dalam wadah yang besar. Tambahkan 1 sendok garam di atasnya. Remas kubis menggunakan tangan. Pastikan tidak terlalu keras saat meremas-remas kubis.
Remas kubis sampai berair dan daun kubis tidak kaku lagi. Ketika sedang meremas-remas kubis, masukkan juga jintan. Jadi jintan akan tercampur rata bersama kubis. Jika adonan sudah tercampur rata, masukkan adonan ke dalam toples kaca. Jika sudah, tutup toples dengan rapat dan simpan di ruangan yang kering dan hangat. Setelah 3 hari fermentasi dapat kita lihat perubahannya, yaitu teksturnya sangat lembek dan terdapat busa, juga wangi bau asamnya sangat menyengat. Di situ rasanya juga sangat asam. I know gold is not enough.